Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ibu-ibu jamaah sekalian, kajian rutin hari Kamis Dar Mujtama Al-Qudwah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga sore ini. Kita sekarang sudah berada di tanggal 27 Rajab. Makanya sebagian besar ada sebuah peristiwa besar pada saat ini. Peristiwa apa, Ibu? Isra Mi'raj. Cuma kita nggak akan ngaji bab Isra Mi'raj. Kita sore ini akan ngaji satu cara mudah yang Allah berikan kepada kita, gampang diucap, mudah dilakukan, dan mudah membawa kita kepada surga Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruah terhadap Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu kadang kalau kita bertemu dengan saudara kita ya, kita itu kadang-kadang sudah kehilangan identitas keislaman kita. Kadang-kadang tidak terasa kita itu malu untuk mengucapkan salam kepada saudara kita di depan orang banyak. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang terjadi di sosial masyarakat kita, terlebih di anak muda, terlebih di kalangan bapak-bapak. Kalau banyak orang itu ada perasaan yang sangat bahaya, yaitu rasa malu mengucapkan salam. Salam itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan salam itu adalah yang saya sampaikan tadi, cara mudah untuk dilakukan, tidak ada biayanya, dan jika kita lakukan dengan benar, dengan niat yang benar, justru ini bisa mengakses surga Allah dengan mudah. Oleh karenanya sore ini coba kita dalami lagi. Saya masih ingat bahwa pada sebelum Ramadan tahun kemarin kita pernah mengaji ini pada bab ini, namun belum tuntas karena pembahasan salam itu sampai detail pada ujungnya. Salam itu dia kajiannya sangat panjang karena dia tidak berhubungan dengan orang yang hanya mengucapkan salam. Dia berhubungan dengan orang yang mendengarkan salam. Dia berkenaan dengan ustadz, saya mengucapkan salam tapi dia tidak menjawab. Itu bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita akan tuntaskan insya Allah. Ikhwatil kiram, salam itu dari mana asalnya? Siapa jamaah yang masih ingat? Bagaimana asal muasal kita itu kalau bertemu mesti mengucapkan salam? Itu di mana ceritanya? Dari Nabi siapa? Dari Nabi siapa, Ibu? Kita ngaji ya. Hadis pertama nih. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita bersabda, salam itu dari manusia pertama yang Allah cipta. Nabi Adam. Khalaqallahu Adam alaihissalam.
ala suratih. Jadi pertama kali Nabi Adam itu diciptakan ala suratih, dalam bentuknya. Maka bentuknya Nabi Adam panjangnya bagaimana, Bu? Seberapa panjang Nabi Adam? Seberapa tinggi Nabi Adam? Wa tuluhu sittuna dhira'a. Tingginya Nabi Adam itu situn 60 dhira'a. Dhira'a itu satu hasta, Ibu. Satu hasta itu bagaimana ya? Saya kalau tidak salah mengukur hasta itu dari siku ke ujung jari, itu satu hasta. Sittuna dhira'a. Tak perlulah kita menghitung sekarang, tapi itu menunjukkan betapa tingginya Nabi Adam. Diperkirakan sittuna dhira'a itu sampai antara 24 atau 27,5 meter. Ibu ya, tinggi nggak itu? Suami ibu berapa tingginya? Hah? Masa tidak tahu tingginya suami? Coba Bapak tidur sampai di rumah nanti disuruh tidur, Pak, Bapak ini seberapa persennya Nabi Adam? Dihitung dari telinga, Bapak bingung gitu nanti di rumah. Berapa hasta ya Bapak gitu? 1, 2, 3. Cuma 4 lah, 4,5. Apalagi pendek kayak saya nih Ustadznya. Ini saya berapa hasta? 3 hasta saja. Nabi Adam itu sittuna dhira'a. 60 hasta, jadi sekitar tadi 27,5 meter. Kalau tingginya manusia setinggi itu, besarnya nyamuk model apa? Apa nyamuknya seperti kita sekarang, Bu? Pasti nyamuknya lebih besar tuh. Iya kan? Insya Allah. Oke, sudah, kita tidak usah baus tingginya Nabi Adam, tidak usah ya, kita lanjutkan. Ini salam ini. Tapi di dalam hadis salam disebutkan, menceritakan tentang bagaimana bentuk jasadnya Nabi Adam alaihi salam. Nah, summa qala, kemudian diperintahkan kepada Nabi Adam ini, idhab fasallim ala ulaik. Pergilah kamu ke sana dan ucapkan salam kepada ulaik. Ulaik pada mereka, maksudnya kepada malaikat yang sedang duduk-duduk. Nafarum minal malaikati julusun. Jadi ada malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami ma yuhayyunaka bihi fa innama tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Dengarkan apa jawaban salam para malaikat itu nanti, karena itu wahai Adam akan menjadi salam bagi anak cucumu. Faqal, maka Nabi Adam berjalan dan mengucapkan salam, assalamu alaikum. Mudah-mudahan keselamatan buat kalian duhai para malaikat Allah. Faqalu, maka malaikat itu menjawab. Ingat, tadi diperintahkan untuk mendengarkan bagaimana malaikat menjawab salamnya Nabi Adam. Dan malaikat menjawab bagaimana? Wa assalamu faqalu assalamu alaik wa rahmatullah. Dan mereka menjawab assalamu alaik wa rahmatullah. Mudah-mudahan keselamatan bagimu wa rahmatullah, dan mudah-mudahan juga dapat rahmatnya Allah. Fazaduhu wa rahmatullah, ditambah dengan kalimat wa rahmatullah. Fa kullu may yadkhulul jannah ala suratih. Kita garis bawahi hadis tadi. Maka ibu-ibu, nanti jika bapak-bapak suami ibu masuk surga, fakana ala suratih, maka tinggi badannya suami ibu itu tidak ikut ukuran suami ibu waktu di dunia. Kayak saya tidak, tetapi nanti saya tiba-tiba berubah menjadi sittuna dhira'a, seperti manusia pertama. Jadi saya akan jadi 27,5 meter. Dalam materi ini saya bilang sama istri saya, pada Uma, walaupun di dunia ini Allah menciptakan kamu lebih tinggi dari saya, tapi ada saatnya saya akan lebih tinggi daripada kamu.
Jadi saya nggak paksa-paksa diri untuk tinggi-tinggi alat untuk supaya menambah tinggi, tidak. Kalau ingin tambah tinggi, pastikan diri kita itu bisa masuk surga, karena yang masuk surga akan berubah jasadnya seperti jasad Nabi kita yang pertama, orang tua kita yang pertama, sittuna dhiraa, 70 hasta, sekitar 27,5 meter, seperti Nabi Adam alaihissalam. Falam yazal yakun al-haqatal an, falam yazal yankusul khalqu hattal an. Dan ukuran itu terus berkurang sampai sekarang. Sampai yang hidup umatnya Nabi Adam di tahun 2021 dia semakin kecil. Makanya dulu orang tua kita itu tinggi-tinggi. Ya sudah, bagaimana anak cucu kita nanti? Ikhwatil kiram, jamaah sekalian, itu asal muasal salam. Jadi salam itu adalah ucapan yang diajarkan oleh Nabi kita dan dijawab oleh para malaikat, perintahnya dari Allah, dan menjadi standar bagaimana anak cucu Nabi Adam itu memperlakukan saudaranya jika bertemu dengan saudaranya yang lain. Insya Allah. Apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa di dalam Islam ini ada yang namanya salam? Bagaimana keutamaan-keutamaannya? Coba lihat ya. Anil Barra anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol afsyus salam. Ibu, tebarkan salam. Ini perintah, tebarkan salam. Artinya ada usaha yang harus kita lakukan untuk kasih dengar kepada telinga saudara kita assalam, ucapan salam. Tebarkan, sengajakan, berusahalah untuk memberikan salam. Afsyus salam, tebarkan salam. Dan jika kalian sanggup untuk menebarkan salam, maka orang yang menebarkan salam, yang rajin dan berusaha bersungguh-sungguh menebarkan salam, taslamu, dia akan selamat. Bisa jadi, oleh karenanya kalau kita merasa agak berat hidup ini, mungkin kita kurang berusaha memberikan salam, atau kualitas salam kita yang kurang bersungguh-sungguh. Nanti kita akan bahas apa rahasia di balik salam itu, supaya kita mengucapkannya juga dengan sungguh-sungguh, insyaallah. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa iyyakum ajmain, jamaah yang dimuliakan Allah. Saya tadi bilang ya, bahwa ibu mau masuk surga dengan mudah atau dengan cara yang susah, dengan cara yang sulit. Ingin sukses dengan cara yang mudah, atau kalau kita dikasih pilihan ini, atau kita ingin dengan cara yang lempeng, yang gampang, yang mulus, yang tidak sulit. Mau pilih yang mana? Yang gampang, yang mulus, yang tidak ada kerikilnya. Baik, kita berbagi ilmu ya Bu ya, insyaallah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu bersabda, la tadkhulul jannah, kamu itu tidak mungkin masuk ke surga hatta tu'minu, sampai benar-benar kamu itu jadi orang yang beriman. Tidak mungkin kita itu masuk surga sebelum benar-benar kita jadi orang yang beriman. Beriman itu bagaimana Ustadz? Sudah kajiannya beberapa pekan yang lalu. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau kita ingin masuk surga, pastikan kita itu hanya tidak berislam, tapi kita juga beriman. Nah, jangan lebar-lebar, nanti mundur lagi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Perhatikan lagi. Dan kamu tidak akan dikatakan beriman. Ingat, kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu dalam keadaan beriman. Dan kamu tidak akan dikatakan beriman
sebelum kamu mencintai satu dengan yang lain seutuhnya dan dengan sebenarnya. Jadi kalau masih ada yang membenci, itu imannya masih parah. Kalau hati kita ini masih sempat membenci saudara kita, itu indikasi dan indikator bahwasanya iman kita masih bermasalah. Jangan mengharap surga kalau gitu. Nyambung enggak? Ya toh? Ingat, kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak bakal dikatakan beriman wahai umat Nabi Muhammad sebelum kamu sanggup mencintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu, sebelum kamu saling baku sayang satu dengan yang lain. Wala tahab ala adullukum ala matahabbu nabihi. Kamu mau tidak? Aku ajarkan sebuah ajaran, aku tunjukkan kepada kamu sebuah kunci kehidupan. Jika kamu lakukan ini, kamu akan saling mencintai satu dengan yang lain. Fadhali ukhtil karimah, fadhali, cari tempat yang kosong. Mau tidak? Nabi ajarkan sebuah ajaran, Nabi tunjukkan sebuah amalan yang jika dilakukan kamu bisa saling mencintai satu dengan yang lain. Mau atau tidak? Mau, pasti jawabannya ya. Qala, apa kata Nabi Muhammad? Afsus salam bainakum. Ucapkan salam di antara kalian. Benar-benar mengucapkan dan berusaha memastikan diri salam. Ajari anak-anak mau keluar rumah salam, ajari anak-anak masuk ke rumah salam. Dan sebelum diajarkan kepada anak-anak, bedah nanti apa makna salam, dari mana salam, dan apa kandungannya serta keutamaan-keutamaannya. Keutamaan yang pertama kita sudah dengarkan tadi apa, Ibunda? Apa jamaah? Kita tidak akan dikatakan beriman sebelum kita tidak akan masuk surga sebelum kita beriman, dan kita tidak akan dikatakan beriman sebelum kita saling mencinta, dan kita tidak akan bisa saling mencinta. Bagaimana kita bisa mengakses surga itu dengan cara yang mudah dan tidak ribet. Ya. Hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr qol, dari Abdullah bin Amr berkata, qol qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah berkata, Nabi bersabda, U'budur Rahman, sembahlah Allah, sembahlah Zat yang Maha Penyayang. Wa at'imut ta'am, setelah kita menyembah Allah, kita sholat, kita beriman, kita berislam, kita beriman, kita sholat 5 waktu, habis ini puasa, kita laksanakan puasa dengan baik, kita bersedekah, kita ngeluarin zakat, kalau haji kita sanggup, kita naik haji. U'budur Rahman, kita sembah Allah dengan benar. Setelah itu apa yang harus kita lakukan, Bu? At'imut ta'am, jangan pelit. At'imut ta'am, keluarkan hartamu dan memberikan makan kepada orang yang lain. At'imut ta'am, berilah makan kepada saudara-saudaramu. Jangan ragu-ragu. Jangan diam jika melihat tetangganya dalam keadaan sengsara. At'imut ta'am. Kalau ada tamu masuk ke rumah kita, jangan tanyakan, Pak, sudah mau minum atau tidak? Ibu sebagai tuan rumah, jangan tanya kepada tamu mau minum atau tidak. Tamu itu pasti malu, dia akan menjawab, sudah jangan. Bikin, sudah siapkan. At'imut ta'am, kasih makan, kasih minum. Jangan ditanya mau makan atau tidak. Ya pastilah orang akan mengatakan, tidak mau ngerepotin saudaranya, jangan deh. Jangan ditanya. Langsung disiapkan. Masa Ustadz harus tanya, ibu mau makan kurma ajwa, tapi Ustadz tidak keluarkan.
Salah atau tidak? Salah. Kasih keluar biar saudaranya makan, sudah disiapkan. Iya Bu ya, gitu. At'imut ta'am. Orang ngasih makan tuh susah atau enggak? Tidak. Siapapun yang datang ke rumah kita, pastikan kita tahu apa hobinya. Pastikan kita tahu saudara kita kualitas kopinya suka yang seperti apa. Ada saudara kita yang tidak minum kopi, ada yang suka kopi, ada yang tidak pakai gula, ada yang pakai gula. Pastikan kalian kenal dengan saudara dan seleranya. At'imut ta'am. Ya. U'budur Rahman, sembahlah Allah. At'imut ta'am wa afshus salam. Tebarkan salam. Ini perintah Bu. Kita harus berusaha menebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Mereka tidak jawab, Ustadz. Tidak apa-apa. Nah ini nanti ada babnya nanti yang saya bilang. Saya malu Ustadz, masa mereka tidak jawab. Dalam sebuah hadis nanti kita akan pelajari. Nanti di situ ada selain dia yang menjawab, siapa? Malaikat Allah menjawab salam ibu. Tapi setelah tahu ini, kalau ketemu sama kucing, tidak usah ibu lah bilang Assalamualaikum, mama bikin apa, bikin salam. Ya, kucing tidak menjawab, tapi ada malaikat yang menjawab. Nggak segitunya ya Bu ya. Kalau kita sudah sanggup menyembah Allah, kalau kita sudah sanggup memberikan dan berbagi makanan, dan kita sanggup bersungguh-sungguh menebarkan salam, apa yang terjadi? Tadkhulul jinan, maka kamu akan masuk jinan. Jinan itu jamak. Jamak artinya jannah. Jannatun, jannatani, jinan. Surga. Surga-surga Allah. 8 pintu surga disiapkan. Insya Allah. Enak enggak masuk surga dengan modal ini? Gampang kan? Gampang atau tidak Ibu? Gampang. Habis ini harus kita bukan budayakan, harus kita biasakan. Ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Keutamaan salam. An Abi Hurairah anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin. Ada orang, ada pemuda, dia berjalan di depan Nabi Muhammad SAW, wa huwa fi majlisin. Dan Nabi itu ada di apa? Ada di dalam majelis. Ada di dalam majelis. Jadi Nabi ada di dalam majelis. Kalau ini dibawa di dalam saja, Ibu. Sama, boleh di ruang sebelah. Silakan, sama Ibu juga. Enak sama saudara-saudaranya di dalam. Masya Allah. Silahkan Dedek ya. Ada seseorang yang berjalan dan Nabi Muhammad ada di dalam suatu majelis. Faqal, kemudian orang itu bilang, Assalamualaikum. Ini pahalanya orang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Faqala asru hasanatin. Nabi bilang, orang tadi yang mengucapkan salam itu cuma berapa? Cuma yang pertama aja Bu ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan boleh nggak mengucapkan salam pada penggalan kalimat itu saja? Assalamualaikum. Boleh nggak? Boleh. Pahalanya berapa? 10. Nah, Nabi ada di dalam majelis. Dan Nabi melanjutkan majelisnya. Tiba-tiba, famarra rajulun akhar, ada anak muda lain yang lewat. Dan dia berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah tadi Assalamualaikum, sekarang menjadi Assalamualaikum warahmatullah. Apa jawab Nabi? Isruna hasanatan. Yang ini dia dapat 20 pahala.
Kemudian Nabi melanjutkan bincang-bincangnya dengan para sahabat. Famarra rajulun akhar, dan tiba-tiba ada laki-laki ketiga yang jalan dan dia mengucapkan faqal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya faqal? Nabi menjawab apa? Salatuna hasanah. Yang ini dia dapat 30 pahalanya. Faqama rajulun minal majlis. Jadi ibu, Nabi mengucapkan itu ada di majelis, dan tiba-tiba ada orang pertama, kedua, ketiga. Jadi Nabi menjelaskan bahwa dalam ucapan salam yang lengkap itu ada keutamaan-keutamaan. Betul tidak Bu ya? Yang ini dapat 10, yang ini dapat 20, yang terakhir dapat 30. Ketika Nabi menjelaskan itu, artinya sahabat Nabi yang ada di majelis Nabi, dia dengar atau tidak? Dia mendengarkan, otomatis kan dia tahu keutamaannya. Apalagi ini Nabi yang mengucapkan dan menjelaskan. Tiba-tiba ibu, faqama rajulun minal majlis walam yusallim. Tiba-tiba ada salah seorang yang di dalam majelis itu, dia berdiri dan pergi tanpa mengucapkan salam. Padahal baru saja Nabi kasih tahu keutamaan salam. Sampai di sini ngerti hadis ini Bu? Apa jawaban Nabi? Jengkel nggak Nabi sama orang ini? Ibu gini. Kalau ibu ngasih nasihat kepada anak, nak jangan petik jangan petik bunganya mama itu, nak. Mama sayang sama bunga itu. Baru 2 detik dia sana petik lagi bunga itu. Itu ibu kira-kira marahnya bicara atau ada gerakan tambahan? Ini baru bicara ini, baru kasih tahu nih, kong bikin lagi, kan gitu. Ini Nabi Bu, baru Nabi kasih tahu keutamaannya mengucapkan salam. Kemudian ada orang yang baru dikasih tahu, baru diajari ilmu, dia berdiri walam yusallim, dan dia tidak mengucapkan salam itu. Dia pergi begitu saja. Apa katanya Nabi? Nabi bilang, ma ausaka ma nasiya sahibukum. Ma ausyaka manasiya sahibukum. Kalian ini cepat jadi orang pelupa ya, gitu kan. Itu Nabi bilang. Itu Nabi jengkel itu berarti. Kalau bahasa kita, kalian ini macam so live semua Nah, kalau bahasa kita mungkin begitu kasarannya itu kan. Ini baru bilang kung tidak bikin itu. Ini baru diajari tapi tidak dilaksanakan, baru dilarang, baru diperintah, dia bikin lagi. Masya Allah, itu telinga atau piring? Nah, dan seterusnya kalau bahasa kita ya. Tapi tidak usahlah diteruskan di situ ya nenek. Insya Allah. Idza jaa ahadukumul majlis falyusallim. Nabi kemudian mempertegas, kalau ada seorang di antara kalian datang semua majelis, falyusallim. Tadi sudah ngucapin salam kan? Adik Amma tadi sudah ya, Ukti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kita jawab. Fa im bada Allahu ayyajlis falyajlis. Fa idza qama falyusallim. Dan demikian juga jika ada hajat mau pergi duluan minta pamit sama ustaznya, falyusallim. Jangan lupa ucapkan salam lagi. Gitu. Mal'ula bi ahaqi minal akhirah. Insyaallah. Dan orang yang datang pertama itu lebih utama daripada orang yang datang yang terakhir, insyaallah. Ikhwatil kiram, jamaah yang dimuliakan Allah. An Anas qol, sampai di sini bisa masih ditangkap ya, kita lanjutkan kajian kita. An Anas qol, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innas salam ismun min asma'illah. Salam itu adalah nama dari nama-nama Allah. Assalam. Ya salam, ya kan? Duhai zat yang maha pemberi keselamatan. Wada'ahu fil ard. Kemudian nama itu Allah letakkan di atas muka bumi ini. Maka kita harus rebutan kan Bu? Fa'afsus salam bainakum.
maka tebarkanlah salam itu di antara kalian. Saya itu kadang-kadang mikir begini ya Bu, berusaha untuk masuk lebih dalam konteks kehidupan kita ya. Kalau ada orang berdoa sama kita dan dia mengucapkannya itu dengan hati-hati dan dia mengucapkannya dengan sepenuh hati, itu kenapa itu kan pasti akan berdampak kepada kita, dan hadis-hadis tadi ya kan, keselamatan, dan kita itu harus baku saling sayang. Tapi kenapa salam kita itu kok tidak membentuk rasa baku sayang di antara kita, sesama orang Islam itu? Seakan-akan salam yang kita ucapkan itu memang hanya verbal yang keluar tanpa makna ya, karena memang so biasa lah begitu ya kalimatnya. Mungkin ya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sama kayak kita bilang selamat pagi, ya selamat pagi, halo, halo. Nggak ada bekasnya kepada itu. Kenapa Ibu? Karena saat kita mengucapkan salam itu kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu keutamaannya. Oleh karenanya kita wajib untuk setelah mengaji ini mengucapkan salam dengan versi yang berbeda kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada anak menantu kita, kepada cucu-cucu kita, kepada kerabat kita. Kita ucapkan salam dengan kualitas yang berbeda. Insya Allah. Jadi kita mengucapkan salam terhadap orang yang kita cintai itu Ibu ya. Jangan, nenek, kakak mau berangkat ke sekolah misalkan, Assalamualaikum nenek. Itu tidak ada maknanya. Tapi kalau kita ucapkan Assalamualaikum, mudah-mudahan, kan maknanya gitu, Allah memberikan keselamatan kepada kamu, warahmatullah, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, wabarakatuh, dan Allah memberikan keberkahannya buat kamu. Sambil dilihat anaknya, sambil dilihat wajah suaminya, sambil dilihat wajah cucunya, nah, Assalamualaikum, dinikmati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis ini kalau ngucapin salam itu Ibu, jangan yang kayak kemarin-kemarin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam. Nah, akhirnya ada yang bikin status bahwasanya salam itu maknanya berbeda-beda. Ada asam, salam, sam, itu artinya apa itu? Sam itu racun gitu kan. Bahasa Arab itu sangat rentan untuk berubah maknanya. Mari kita ucapkan salam itu dengan benar, dan mari kita maknai salam itu ada doa. Bayangkan kalau dengan orang soleh Ibu, kita bertemu, kemudian kita ucapkan kepada guru kita, kepada masyayikh kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sang guru itu dengan hatinya, dengan ikhlasnya, dengan makna yang salam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah kasih keselamatan buat kamu, Allah kasih kerahmatan, rahmat ekonomimu, rahmat badanmu, rahmat duniamu, rahmat usahamu, rahmat hidupmu, wabarakatuh, dan kamu akan dapat berkah mudah-mudahan Allah. Kalau yang ngucapin orang soleh, Masya Allah, kita bisa sukses dunia akhirat justru mengaksesnya dengan cara mudah. Perbaiki kualitas salam kita, Insya Allah. Jadi habis ini pulang ke rumah Ibu, salamnya harus bagaimana? Harus berubah. Berubahnya bagaimana intonasinya Ibu? Coba bagaimana? Ketemu sama bapak nih di rumah, tak 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 tak, bapak keluar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung nggak kira-kira bapak?
Nasu bikin apa? Pak, tenang, Bapak duduk dulu. Ini tadi ngaji nih Pak, gitu kan. Masya Allah. Apalagi ibu pegang tim tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadinya jadi khawatir, wah ini so minta uang lagi nih kalau salah model begini nih. Ya, enggak suamiku, gitu kan. Ini hasil ngaji tadi bahwa kita tuh harus memperbaiki salam kita karena ada doa. Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Oh, silakan Om Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik. Ya. Dalam hadis yang lain itu disebutkan nanti pada bab ini juga, orang yang mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi orang yang diucapkan salam untuk menjawab itu adalah fardhah, hukumnya wajib. Tapi dia yang bilang salam itu menjengkelkan Ustadz. Oh, tidak ada hubungannya dengan itu. Orang mengucapkan salam assalamualaikum hukumnya sunnah. Tapi ketika ada orang mengucapkan salam, ada orang mendoakan kita, kita yang mendengarkan wajib hukumnya untuk mengucapkan salam. Ibu, setelah ngaji ini, hidup itu kan kadang-kadang kita tidak selalu seneng aja gitu kan. Ada rasa jengkel kepada anak-anak, ada rasa marah terhadap suami, ada rasa kecewa terhadap cucu-cucu, kemudian nenek dalam keadaan marah, ibu dalam keadaan tidak mood, bad mood, hatinya tidak karuan gitu kan, mau masuk rumah. Biasanya orang mau masuk rumah, hati semore, hati bahagia, hati bunga, dengan hati sedang jengkel, nada bicaranya itu berbeda atau tidak? Berbeda. Kalau orang sedang senang, maka tidak jadi masalah ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika ibu jengkel, sanggup tidak untuk tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Atau ibu masuk assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. An Thabit bin Ubaid qala ataitu majlisan fihi Abdullah bin Umar. Saya datang ke sebuah majelis, di sana ada Abdullah bin Umar, ada anaknya Umar. Nah, Umar ini yang saya ceritakan di dalam Abdullah bin Umar ini punya murid nanti. Umar punya anak Abdullah, Abdullah punya anak namanya Sa'id bin Musayyib yang punya anak perempuan. Kemarin yang datang di WPS itu. Udah, ini ceritanya. Ini disebut namanya jadi saya ingat. Faqal, dan dia berkata, "Idza sallamta, kalau kamu ngasih salam, fa asmi." Jangan pelan-pelan, fa asmi. Ucapkan sehingga orang itu dengar. Kamu mau jengkel, kamu mau seneng, tapi kalau salam itu doa, fa asmi. Perdengarkan supaya orang itu dengar kalau kamu ngucapin salam. Fa innaha tahiyatum min indillah. Salam itu adalah ucapan penghormatan min indillah, dari namanya Allah, dari Allah Jalla Sa'nuhu. Mubarakatun thayyibah, dia penuh keberkahan dan dia sangat-sangat mulia sekali. Maka jangan pelan-pelan untuk sesuatu yang mulia itu. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan seorang sahabat itu kalau bertemu sama ibunya, jadi dia punya dua rumah, rumahnya yang satu untuk mamanya. Ketika dia mengucapkan salam sama mamanya itu, dia mengucapkan salam dengan sepenuh hati, Bunda. Dan apa yang dilakukan? Masya Allah. Apa yang dilakukan? Di sana itu dia berteriak kepada Mama, assalamualaikum ya ummi. Salam warahmatullahi wabarakatuh ya ummi. Duhai ibuku yang telah melahirkanku dengan rahimnya, dengan darahnya. Dia tambah dengan kalimat gitu, Bu. Assalamualaikum
mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, keberkahan kepada engkau, duhai wanita hebat, duhai ibuku yang telah melahirkan aku, yang telah memelihara aku. Anaknya sudah dewasa, dan mamanya menjawab, dari apa? Dari dalam. Dan mudah-mudahan nak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan mudah-mudahan nak, Allah memberikan keberkahan, kemuliaan kepada kamu, duhai putraku tersayangku yang telah besar dan menjaga mamanya dengan sepenuh hati. Keselamatan nak. Masya Allah. Jadi ibu, ini ajaran. Kalau ibu pulang kemudian mengucapkan salam sama suami, itu pun itu boleh juga. Mudah-mudahan keselamatan bagimu, rahmat, duhai lelaki yang telah bekerja keras menghidupi aku, yang menjadikan aku sayang, gitu. Bisa nggak ngucapin itu habis ini pulang? Kenapa kok ragu? Bisa Ustaz. Insya Allah bisa. Insya Allah. Ikhwatil kiram, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bagaimana kalau ada orang yang tidak menjawab salam kita? Ibu, bagaimana kalau ada orang yang tidak menjawab salam kita? Kita akan kecewa. Apakah kita akan berhenti untuk mengucapkan salam tersebut? Tidak. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan dalam bab ini juga, itu ketika ada seorang sahabat mengucapkan salam tapi tidak dijawab, maka temannya mengatakan, jangan kamu kecewa, salammu itu dijawab sama orang yang lain. Orang lain yang mana? Malaikat yang ada di sampingnya. Oleh karenanya menyampaikan salam itu ibunda, jamaah sekalian, itu tidak harus kita kenal tong bilang salam. Kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang tidak kita kenal, kepada orang yang masih kecil, kepada orang yang remaja, kepada anak-anak, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ilmu ini saya ajarkan kepada anak-anak saya ketika saya gonceng mereka ke dalam menuju ke masjid. Saya gonceng Nabil, saya gonceng Sifa, Jibril, Basam, sesekali saya gonceng Koko, gonceng Faik, gonceng Abang, gonceng Koi, semuanya itu saya perdengarkan salam. Akhirnya anak-anak tanya ibu kepada saya, Bapak kenapa bilang salam? Saya jelaskan, nah salam itu doa. Mereka terjawab, ada malaikat yang menjawabnya. Maka kalau malaikat menjawab itu ibu, itu lebih keren dari manusia atau tidak? Kalau manusia, kalau mereka jengkel sama kita dan mereka menjawab Waalaikumsalam, itu belum tentu dia doanya diterima. Tapi kalau dia tidak menjawab dan malaikat yang berbaik hati menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, malaikat zat yang diciptakan dari cahaya, tidak pernah berbuat dosa, mendoakan kita. Jadi jangan kita sedih ketika diperlakukan tidak hormat oleh saudara kita atau orang lain yang kita ucapkan salam tapi mereka tidak merespon. Ketahuilah di samping itu ada malaikat yang menjawab salam kita. Jadi orang tidak kita kenal, orang yang kita kenal, ucapkan saja. An Abdullah bin Amr anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul Islam khair. Abdullah bin Amr berkata, wahai Nabi, ada seorang pemuda itu bertanya kepada Nabi, Nabi, Islamnya orang yang bagaimana yang baik? Nabi berkata, Islamnya orang yang baik. Artinya kalau Islamnya orang itu baik, dia adalah orang yang sangat luar biasa dan dia adalah punya kesempatan untuk menjadi ahli surga. Coba, tut'imut ta'am. Tanyakan anak muda ini, orang Islam bagaimana yang baik? Tut'imut ta'am, lihat saudaramu yang sering ngasih makan, saudaramu yang sering mentraktir, saudaramu yang dia suka membelanjakan hartanya, ngasih makan.
wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu rajin mengucapkan salam kepada man arafta, kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, ataupun orang yang tidak kamu kenal, diucapkan salam. Assalamualaikum. Pokoknya ada orang ngelihat muka kita, ya kan, macam dong wajah kita itu kadang-kadang Allah menciptakan agak mirip-mirip gitu ya Bu ya. Ibu dari belakang kelihatannya kayak Krisdayanti misalkan ya. Contoh dari belakang, dari depan padahal bukan. Ya. Kemudian diucapin salam karena memang ada orang mirip Mama Haji misalkan, mirip Ibu Haji, mirip Umi Hajah. Kita bilang Assalamualaikum, saya sudah berekspresi. Pas noleh, bukan. Ibu malu nggak kadang-kadang itu? Malu. Misalkan kita diperlakukan seperti itu Ibu, kita ada orang salah melihat kita, kemudian dia sudah bikin diri kenal, bukan bikin diri ya kalimatnya, dia bercerita ini padahal dia salah orang. Apa tugas kita, akhlak kita kepada saudara kita yang seperti itu? Apakah kita akan menjelaskan, maaf dek, kamu salah orang? Berekspresilah yang baik. Oh iya, Ci mau kemana, mau ke sana? Ci kemarin yang acara sana Ci datang. Oh iya, saya belum sempat, saya tidak datang. Padahal mati acara yang mana? Sampai dia pisah. Ci ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita berekspresi yang tidak kenal, ya Bu ya. Itu nggak enak orangnya. Maka kita ini belajarlah jadi terkenal, jadi artis gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah cucunya, nenek, dong kenal penenek semua. Oh biasa, anak nenek ini dulu bunga desa di sini jadi tamu. Maka perlakukan orang itu dengan hangat. Ibu, seringkali kita itu di jalan, ya ada orang bilang kan, Ci, assalamualaikum. Walaupun ibu tidak kenal dengan orang itu, kadang-kadang di jalan atau bagaimana, berekspresilah yang nyaman, ibuku, saudariku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ibu ada orang, assalamualaikum, ibu tidak kenal, kemudian siapa? Nggak boleh. Direspon rayanya kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih ekstrim lagi Ibu kalau ngajari anak-anak saya. Kalau sudah ada orang ketemu, kemudian orang itu kan kadang-kadang langsung baku dapat dengan dalam muka kita, ya Bu ya. Oh, ada orang kan yang melihat itu sepintas lalu, tapi ada orang yang ketemunya itu langsung dia masuk ke tempe dalam muka gitu. Ada Bu ya, kayak tidak sengaja gitu. Mau nyapa kayaknya tidak kenal, tidak nyapa, ini baku menghadap. Maka kita harus mendamaikan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja apa? Mau kemana? Sehat-sehat kan? Iya. Mau Ramadan dekat, sehat-sehat ya. Kumsalam. Pisah. Akhirnya di belakang nanti dia tanya, siapa? Saya nggak tahu. Dia saudara saya. Itu. Dia saudara saya. Bu, ya baik. Ini penghujung kajian kita. Sampai ada sahabat Nabi yang membingungkan Ibu. Membingungkan apa? Setiap hari itu dia masuk pasar. Besok hari pasar kan, hari Ahad, hari Jumat. Kalau orang mau ke pasar itu kan biasanya bawa apa? Bawa tas, dompet. Masuk pasar bawa dompet, keluar pasar bawa bentor. Kan gitu ya Bu ya. Jadi tasnya mulai beranak. Ada sahabat Nabi masuk ndak bawa dompet, keluar ndak bawa tas. Baru dia bikin hari-hari. Masuk pasar tak bawa dompet, keluar pasar pun tak bawa apa-apa. Dan kebiasaan ini ia lakukan sehari-hari. Setiap hari dia masuk pasar, keluar pasar tanpa membawa apa-apa. Sampai ditanya, kau bikin apa?
Apa kamu kok masuk pasar, keluar pasar, macam tidak ada kerjaan yang lain? Apa yang ia lakukan, saudariku jamaah? Rupanya sahabat Nabi tadi punya kebiasaan amalan. Setelah dia tahu keutamaan tentang salam ini, dia orang yang jualan satu pasar itu, ibu, dia hanya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah ke penjual yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat orang Arab yang sudah ke Mekah, di pasar, kalau mereka mengucap salam itu kan mereka ekspresif gitu ya. Assalamualaikum, Indonesia, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, Masya Allah. Masya Allah, peganglah jenggot saya. Itu ekspresif. Sahabat Nabi ini keluar, dan ternyata dia hanya mengucapkan salam, berdoa untuk saudara-saudaranya yang ada di dalam pasar itu. Masya Allah. Siap untuk melakukan amalan ini besok? Halo? Jangan tertawa, tertawa. Keluar pasar tanpa dompet, masuk pasar tanpa dompet, keluar pasar tanpa tas. Ditanya, kamu apa setiap pagi itu? Ternyata memberikan salam kepada saudara-saudaranya yang ada di dalam pasar. Masya Allah. Masya Allah. Ibu, kalau sampai sahabat Nabi tentang salam sedemikian rakusnya bahasa saya ini, Bu, ya, sedemikian bersungguh-sungguhnya untuk mencari orang sampai setelah dapat orang mengucapkan salam, mengapa di dalam rumah kita tiba-tiba kering kerontang, tidak mengucapkan salam terhadap anak kita, terhadap cucu kita? Ayo kita pegang mereka, kita pegang pundaknya, kita ucapkan, mau kemana nak? Mau ngaji nak? Masya Allah, pegang dulu pundaknya. Kemudian sebagai seorang ibu itu dia pegang dengan ilmu, nak, Assalamualaikum, ucapkan salam gitu kan, anaknya mengucapkan salam, anaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pegang dulu. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya nak ya, dicium kepalanya, berangkat. Itu hafalannya cepat. Makanya saya, ibu, kalau anak yang datang pertama kali saya perlakukan berbeda. Di dalam majelis saya, di dalam anak mengaji, saya terima. Masya Allah, dia, Baba, Assalamualaikum, mana nak? Saya sapa dulu, demikian saya memperlakukan mereka. Demikian sayangnya saya memperlakukan mereka. Saya pegang, waalaikumsalam, tidak boleh berangkat, tidak boleh bergerak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini nak, Baba minta kepalanya nak, saya cium keningnya. Masya Allah, hari ini hafalannya banyak. Saya lakukan seperti itu. Masya Allah. Tidak tahu ibu memperlakukan anaknya begitu enggak sebelum berangkat? Tapi saya sebagai gurunya, saya perlakukan sedemikian hangatnya anak-anak. Masya Allah. Dan mereka semangat, ibu. Dan mereka merasa diperhatikan. Dan mereka merasa disayang. Seperti itu. Masya Allah. Tapi kalau saya sudah lelah, saya bilang anak-anak, saya kumpulkan, duduk nak, kamu 2 orang di kaki kiri saya, 2 orang di kaki kanan saya, urut tuh satunya kaki. Masya Allah. Ikhwatil kiram rahimani Allah ajmain. Mari kita memperbaiki salam kita kepada orang-orang yang terdekat di antara kita, kepada orang-orang yang kita cintai di dalam rumah kita. Kita perbaiki salam kita. Ingat, di situ ada jaminan. Ingin ibu jangan tadi Nabi Adam. Jadi kalau kita nanti masuk surga, diri kita ini akan berubah menjadi, saya yang laki-laki itu seperti Nabi Adam. Berapa tinggi saya nanti? 27,5 meter. Apakah Umma itu nanti di surga tetap pendek begitu? Kan tidak enak. Masa suaminya 27, Umma tetap pendek begitu? Kan tidak keren ya? Keren tidak kalau suaminya tinggi, istrinya pendek begitu, Bu? Maka nanti ibu-ibu yang masuk surga, saya tadi kira tadi ada yang mau tanya itu. Maka ibu-ibu akan sama seperti jasadnya nenek Hawa. Berubah juga. Dan ada beberapa literatur tuh saya mempelajari, tingginya nenek Hawa itu antara ada yang mengatakan 17,5 meter. Jadi tinggi sekali gitu kan, Masya Allah. Berarti pakaian di surga itu besar-besar gitu, Masya Allah. Dan bahasa di surga nanti kita pakai bahasa apa?
Nggak ada lagi TGB. Nah, voli meja nggak ada. Tiba-tiba nanti neneknya siapa? Akil dan Sifa itu nanti pandai berbahasa Arab gitu kan. Masya Allah, pandai berbahasa. Ahlan wa sahlan, kaifal hal? Masya Allah, mahaji. Inam nih, istirafnya nih, ya Masya Allah. Dan kita itu tarabaku terek di surga. Bagaya sampai bahasa Arab. Tidak, memang bahasa komunikasinya di Arab itu. Ya jangan salah, saya pernah ngasih materi ini, akhirnya ada ibu-ibu yang bertanya, kalau gitu percuma Ustadz saya masuk surga, kenapa? Saya tidak bahasa Arab. Ya tidak, secara otomatis. Ada juga nenek-nenek, kakek-kakek yang tanya, Ustadz, bagaimana orang ini mati dalam keadaan tua, dalam keadaan sudah tidak berbuat apa-apa, lemah, kemudian kita meninggal, kemudian masuk surga kalau sudah tua mau bikin apa? Nanti dibangkitkan itu tidak dalam keadaan nenek-nenek, tapi dalam keadaan muda. Dalam usia muda, badannya tinggi, jago bahasa Arab. Masya Allah. Ya Bu ya? Masya Allah. Hidung saya mancung loh. Sudah, saya belum tahu di surga bagaimana. Nanti tolong aku lihat hidung tuh mancung atau tidak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita. Ibu, Ramadan semakin dekat. Bersih-bersih hati harus semakin kita lakukan. Orang sukses di Ramadan sudah mulai kelihatan dari sekarang. Ya. Selain jasad rumah kita bersihkan, saya mengingatkan bersih-bersih hati harus kita lakukan. Berbaik sangka porsinya harus dilebarkan, suudonnya harus disempitkan, dimatikan. Permasalahan yang besar harus disederhanakan, dikecilkan. Permasalahan yang kecil harus dibuang jauh-jauh. Jangan mempatahi saudara satu dengan yang lain. Ini mau Ramadan, bersihkan diri. Ramadan sudah fi atabatil bab. Kalau ibu rajin bangun sebelum sholat subuh, udara yang menghampiri tubuh ini sudah terasa seperti dekat Ramadan. Ramadan semakin dekat, udaranya sudah mulai ada. Ayo kita perbaiki diri kita dengan bulan suci. Mustahil kita akan sukses bersih-bersih di Ramadan yang suci itu kalau mata ini, telinga ini, hidung ini, hati ini masih penuh dengan kotoran dan daki dosa-dosa. Dari sekarang harus kerja keras, benar-benar perbaiki diri, perbaiki hati kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, pada tetangga. Ayo kita semua mulai berbenah sedikit-sedikit, bahkan ini bukan sedikit, harus banyak, agar supaya masuk dalam Ramadan kita benar-benar telah bisa menerima Ramadan dengan baik. Ingat, kajian kita sudah tinggal beberapa kali pertemuan. Ustadznya tidak mungkin mengingatkan terus setiap saat, tapi di akhir pertemuan ini saya selalu mengingatkan Ramadan fi atabatil bab. Ramadan sudah ada di depan pintu. Pastikan baju barunya sudah ada. Pastikan kue-kue keringnya sudah ada. Pastikan yang akan digunakan di dalam rumah yang mau ngecat rumah sudahlah. Ini Ustaz bagaimana dicat kita kalau seperti ini ya sudah seperti ini. Jangan sampai masuk di Ramadan baru kita sibuk. Betapa malunya diri kita. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Diperintahkan semua malaikat Allah turun di atas muka bumi sampai bumi ini sempit karena malaikat berhimpit-himpitan untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita, untuk mendengarkan doa-doa kita. Akan Allah ijabah. Betapa malunya ibu, saudariku, jamaahku ketika malaikat datang ke rumah kita, cari torang di dalam rumah tidak ada, cari di kamar tidak ada, cari di dapur tidak ada. Ternyata kita sibuk di mal-mal. Betapa malunya jika malaikat ditanya sama Allah, apa yang diminta sama umatku? Kok malaikat dong ada di mall ya Allah.
Betapa malunya kita ketika malaikat sedang mau menerima dan mendengarkan doa kita, Allah mendengarkan kita, di tengah malam kita tidak bertemu dengan Al-Quran kita, kita tidak bertemu dengan sujud kita. Torang baojo roti kering, merusak Ramadan kita. Jangan diizinkan suami ngechat rumah di tengah malam, jangan. Lebih baik jangan dicat sekalian. Kalau mau dicat ada sisa waktu, sekarang kita lakukan. 1 pekan menjelang Ramadan, bersih-bersih jasad itu sudah selesai, kemudian kita perbanyak dengan Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim la yaghfiru dzunuba illa rabbal alamin. Jalan Astaghfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, ya Rabb, ampuni ya Allah. Terus Ramadan kita minta seperti itu, kita bersihkan dan bersihkan. Maka dengan usaha seperti ini, maka kita insya Allah akan sukses di dalam Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Selamat mempersiapkan diri. Hadhihi nasihati fa in qabiltum nasihati fa inna nasihata agla ma yuhabu wa yubau. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.